Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kasus pelanggaran pajak oleh PT Indosat Multimedia. Saya Ahmad Jelani dan teman saya Lia, ada Naili, Parel, Mega, dan Suryani. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Belakang sikap moral akuntan yang salah dan menjauhi etika profesi disebabkan karena sikap moral yang tidak independen dan subjektif, dan akuntan yang tidak menerapkan kode etik profesi akuntan yang telah ditetapkan. Ada 3 hal yang menyebabkan akuntan berperilaku tidak etis. Yang pertama karena adanya imbalan, yang kedua karena adanya kesempatan, dan ketiga karena rasionalisasi. Contohnya, pelanggaran pajak. Pelanggaran etika bisa terjadi pada siapa saja, maupun kalangan atas maupun bawah. Tetapi pelanggaran tersebut bisa dicegah tergantung pada setiap masing-masing individunya. Rumusan masalah 1. Bagaimana kronologi dari kasus penggelapan pajak oleh IM3? 2. Apakah penyebab terjadinya kasus penggelapan pajak oleh IM3? 3. Apa pelanggaran etika yang dilakukan PT Indosat Multimedia? 4. Bagaimanakah solusi untuk kasus dugaan penggelapan pajak oleh IM3? Kronologi kasus penggelapan pajak oleh IM3. IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar 65,7 miliar. 720 penanam modal asing PMA terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi mekanisme penyuapan dalam kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Putri. Saya akan menjelaskan tentang analisis penyebab terjadinya kasus penggelapan pajak oleh IM3. Penyebab atau faktor pemicu pelanggaran dibedakan atas 3 hal, yaitu pertama tekanan. Tekanan yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan fraud. Motivasi melakukan fraud antara lain motivasi ekonomi, alasan emosional, dan juga nilai. Yang kedua, adanya kesempatan atau peluang. Peluang yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. Yang ketiga, ada rasionalisasi atau sikap. Sikap yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam aset yang dicuri. Dalam kasus penggelapan pajak oleh IM3, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor kompetensi bukan menjadi penyebab utama terjadinya kecurangan. Para akuntan yang terlibat dalam kasus kecurangan di atas tidak diragukan lagi kemampuannya karena akuntan di perusahaan besar yang sudah go public. Kecurangan tersebut terjadi karena akuntan tidak mampu mempertahankan profesionalitasnya dan lebih memilih untuk melanggar etika profesi. Yang kedua, ada dilema etika dapat menjadi faktor munculnya kecurangan dalam pekerjaan. Dilema etika yang dialami oleh akuntan publik muncul dikarenakan adanya saling ketergantungan antara klien dan KAP. Begitu pula dilema etika yang dihadapi akuntan internal perusahaan. Solusi kasus dugaan penggelapan pajak oleh M3. 1. Para pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh keuntungan secara ilegal. Seharusnya akuntan internal perusahaan maupun akuntan publik tetap bersikap objektif dan independen serta tidak terpengaruh oleh manajemen. Akuntan internal sebaiknya bertanggung jawab secara langsung pada pemilik dan bukan pada manajemen perusahaan, karena hal ini dapat mengurangi tekanan yang dihadapi oleh akuntan internal. Pelaku bisnis ini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat. Jadi dalam keadaan apapun, para pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar di lingkungan usaha mereka. Pentingnya pendidikan etika bagi para akuntan sebagai bekal dalam menghadapi potensi kecurangan. Yang kedua, pemerintah. Sebaiknya pemerintah lebih mengetatkan pengawasan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan penggelapan pajak. Pemerintah Indonesia masih sangat lemah dalam memberantas penggelapan pajak. Ditambah lagi, maraknya oknum pemerintah yang mudahnya menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang ingin menggelapkan uang pajak mereka. Pemerintah seharusnya melakukan hukuman yang berat untuk perusahaan yang melakukan pajaknya dan juga hukuman berat untuk oknum yang menerima suap.
serta perusahaan harusnya sadar akan kewajibannya membayar pajak. Kesimpulannya adalah PT IM3 diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasikan SPT masa di kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001, dan manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik yang menguntungkan dirinya dan korporasi. Jika memang terbukti melakukan hal tersebut, jelas IM3 telah melanggar prinsip-prinsip good corporate governance. Saran: akuntansi internal sebaiknya bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik dan bukan pada manajemen perusahaan, karena hal ini dapat mengurangi tekanan yang dihadapi oleh akuntan internal, dan semua pihak yang terkait seharusnya mampu mengendalikan diri masing-masing untuk tidak memperoleh keuntungan secara curang atau ilegal. Sekian presentasi video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.